Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar adik-adik PKBM Negeri 13 Cipinang, kelas 6, paket A. Hari ini bersama Ibu Dwi, kita akan membahas modul 11 di unit 2. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang teks penjelasan atau eksplanasi. Kalian masih ingat apa itu teks penjelasan atau eksplanasi? Nah, teks penjelasan atau eksplanasi ini berupa teks yang berisi penjelasan terhadap suatu peristiwa tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Adapun susunan atau struktur dari teks eksplanasi itu terdapat 3 bagian ya, yaitu bagian pembuka ya, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas yaitu bagian isi, dan kesimpulan yaitu bagian penutup. Nah, kesimpulan ini boleh ada atau tidak ya. Lalu kita langsung saja beralih ke unit 2 ya, karena di unit 1 sudah Ibu jelaskan di pertemuan lalu ya. Nah, di sini ya, Ibu akan menjelaskan sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang penugasan di pertemuan sebelumnya ya, yaitu mencari istilah ya atau mencocokkan istilah yang ada di halaman 15 dan 16 ya. Nomor 1, terjadinya pelangi disebabkan oleh titik-titik cahaya. Apakah hidroponik, agraris, penguapan, devisa, daur ulang, urbanisasi, reklamasi, magma, klorofil, humus, transmigrasi, vulkanik, maritim, pembiasan, gulma. Nah, ini sepertinya yang cocok adalah pembiasan cahaya ya. Titik-titik merupakan proses mengolah kembali sampah atau benda-benda bekas menjadi barang atau produk baru yang memiliki nilai manfaat, yaitu daur ulang ya, yang E. Nah, teman-teman, di sini kalian akan belajar tentang istilah yang sulit dipahami. Nah, ini bisa kalian cari di kamus ya, atau kalian bisa kalian temukan di teks eksplanasi ya. Biasanya teks eksplanasi ini berada di kolom artikel koran ya, seperti tajuk rencana dan lain-lain ya. Kemudian nomor 3, gempa disebabkan oleh aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Nah, kira-kira kalau gempa yang terjadi karena letusan gunung berapi apa? Tentunya adalah gempa vulkanik atau tektonik. Gempa vulkanik. Kalau gempa tektonik tentunya disebabkan karena pergeseran lempeng ya. Nomor 4, lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut, pasti kalian tahu ya, yaitu apa? Atmosfer ya, yang es. Merupakan zat yang membantu tumbuhan untuk menghasilkan makannya sendiri. Tentunya adalah klorofil ya, yang I. Pada tahun 1980-an digencarkan program untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Transmigrasi ya, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa ya. Perumahan itu adalah hasil titik-titik pantai yang dilakukan tahun lalu. Nah, kira-kira itu hasil apa ya? Apakah bioteknologi, konservasi? Apa jawabannya? Mungkin bisa konservasi ya, tapi nanti kita cari mana yang paling tepat ya. Kita lewati saja ya. Kemudian berikutnya, titik-titik laut sangat diperlukan agar sumber daya alam hayati dan biota laut tidak mengalami kerusakan. Nah, ini apa? Nah, mungkin bisa jawabannya adalah terumbu karang ya. Petani sedang mencabut titik-titik yang bisa membuat hasil panen turun. Mencabut
Nah, nanti bisa kalian cari di kamus ya. Mohon maaf, langsung saja kita bahas di unit 2 ya. Nah, di sini unit 2 adalah menjaga lingkungan sekitar kita ya. Ya, mohon maaf, ini adik-adik yang untuk pembahasan tentang latihan soal kita skip dulu ya. Karena masih banyak yang harus Ibu cari terlebih dahulu ya, supaya hasilnya tepat. Ya, langsung saja kita ke unit 2 ya, menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, di sini kalian akan belajar membaca dan memahami isi teks penjelasan atau eksplanasi ya. Nah, di sini kalian membaca teks eksplanasi yang berjudul Efek Rumah Kaca ya. Nah, di sini di dalam teks tersebut kalian akan menemukan beberapa paragraf ya. Di sini ada 3 bagian paragraf ya, yaitu paragraf 1 merupakan pernyataan umum atau pembuka, paragraf kedua merupakan deretan penjelas, paragraf ketiga merupakan deretan penjelas juga, yaitu tentang sebab akibat ya. Kemudian deretan paragraf keempat juga merupakan deretan penjelas, paragraf kelima juga merupakan kesimpulan ya. Kemudian penggunaan kalimat efektif dan kosakata baku dalam teks penjelasan atau eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Di sini kalian akan menemukan juga di dalam teks eksplanasi kata baku dan tidak baku ya. Ingatlah, kalimat efektif dan kata baku berguna agar ide atau gagasan yang kita ungkapkan dapat dipahami orang lain dengan baik. Jadi penting ya penggunaan kalimat efektif dan kata baku. Kemudian, nah dari sini kalian bisa pelajari lagi modulnya dengan perbanyak membaca ya. Setelah itu kalian bisa mengerjakan penugasan 2.1 ya, yaitu kalian membaca teks terjadinya pelangi, kalian perbaiki kata yang bercetak miring dengan kata baku dan kalimat efektif ya. Misalnya ya nih yang bercetak miring, banyak sekali aneka warna. Nah ini banyak sekali sama aneka ini sudah sama ya jenisnya, jadi harus pilih salah satu, yaitu banyak warna atau aneka warna pelangi ya. Kemudian masing-masing daripada, nah ini mana yang lebih cocok ya, masing-masing warna pelangi tersebut akan dibelokkan atau daripada warna, jadi pilih salah satu ya agar kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Nah kalau ada kelebihan kata tersebut berarti itu merupakan kalimat redundansi ya, kalimat yang mubazir ya. Nah, di sini ada kata adalah dan merupakan. Kalian pilih salah satu, mau kata adalah atau merupakan. Atmosfer atau atmosfer penulisannya. Nah, bisa cari di kamus ya. Nah, itu sudah Ibu beritahu ya secara gamblang ya, tinggal kalian salin. Ya. Itu saja, kalian kerjakan penugasan 2.1. Ya. Nah, kemudian kalian juga baca rangkumannya ya, atau perlu kalian catat pengertian-pengertian dari tulisan yang bergaris tebal ini ya. Ini merupakan catatan penting ya. Silakan kalian salin di halaman 31. Kemudian kalian bisa berlatih uji kompetensi di akhir modul. Nanti setelah kalian tuntas semua, kalian akan berhak mengikuti ujian modul atau penilaian tengah semester. Cukup dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada Ibu melalui Japri atau WA ya. Cukup sekian dari Ibu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu! Ibu!